Hai sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membahas suatu teori mengenai kekuatan Zoro yang masih Oda sembunyikan. Duel antara Zoro melawan King masih berlanjut. Pertarungan antara mereka termasuk menjadi salah satu pertarungan yang paling dinanti oleh para fans. Pasalnya duel ini melibatkan orang terkuat nomor 2 di masing-masing kelompok mereka. Zoro disebut-sebut sebagai orang terkuat nomor 2 di kelompok topi jerami. Sedangkan King juga merupakan komandan terkuat dan orang kepercayaan Kaido di kelompok bajak laut Beast. Saat ini pertarungan mereka berlangsung sangat seru. Akan tetapi, di sini Zoro terlihat kesulitan menghadapi kekuatan dahsyat dari King. Serangan dari King membuat Zoro berkali-kali terlempar dan terluka. Begitu sebaliknya, serangan Zoro nampak tak berarti apa-apa di hadapan King. Seperti yang kita lihat, teknik Zoro yang sebelumnya mampu melukai Kaido malah sama sekali tak membuat King tergores. King mampu mengantisipasi jurus Zoro dan menangkisnya menggunakan sayapnya. Kemudian di chapter terbaru, di sini terlihat kalau King sedang mempermainkan Zoro. Merasa jika serangan Zoro tak mempan, maka King seperti mempersilahkan Zoro untuk menusuknya. Dan benar saja, pedang Zoro tak bisa menembus kulit keras dari King. Bahkan yang terjadi, serangan tersebut mengakibatkan sebuah ledakan yang hampir melukai Zoro sendiri. Tubuh King benar-benar sangat kuat. Ledakan sebesar itu juga tak mampu membuatnya terluka. Di tengah pertarungan yang sengit ini, Zoro teringat dengan seorang kakek yang ada di desanya. Diketahui jika kakek tersebut merupakan Shimotsuki Kozaburo, kakek dari Kuina sekaligus pembuat pedang Enma. Namun pedang Enma yang disebut-sebut sebagai pedang dewa penguasa neraka itu belum mampu Zoro gunakan dengan maksimal. Seringkali pedang Enma malah menyerap kekuatan Zoro, sehingga hal itu membuatnya dihina oleh King jika Zoro adalah samurai yang dimainkan oleh pedangnya sendiri. Tetapi perlahan Zoro mulai paham dengan apa yang terjadi dengan Enma, karena menurutnya saat ini Enma sedang mengujinya saja. Setiap pedang juga memiliki sifat dan watak layaknya manusia, dan setiap pedang akan menunggu dengan sabar sampai dia menemukan pendekar pedang yang pantas menggunakan mereka. Ini mungkin merupakan sebuah petunjuk kalau di tangan Zoro, tepatnya di pertempuran Onigashima ini, Enma akan menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam yang permanen. Setelah nanti, Zoro mampu menggunakan pedang Enma dengan maksimal, bahkan mencapai tahap pedang Kokuto, maka Zoro akan membalikkan keadaan dan menghajar King. Jika kalian masih ingat, pertarungan antara Zoro melawan King ini hampir mirip dengan duel Zoro melawan Dashbone alias Mr. One. Kala itu, Zoro juga dibuat kerepotan melawan Mr. One. Pedang Zoro tak mampu melukai tubuh orang terkuat nomor 2 di organisasi Baruguwok ini. Bahkan Zoro dibuat babak belur dan hampir mati oleh serangan Mr. One. Setelah Zoro mencoba menganalisa kekuatan dari Mr. One dan benda-benda di sekitarnya,
barulah dia bisa melukai dan menjatuhkan Dashbone. Begitupun saat ini, Zoro masih mencoba bertahan dari serangan-serangan King, serta terus mencoba memahami kekuatan dan kelemahan dari King. Karena kalau hanya bertarung tanpa memikirkan strategi, maka kesempatan menang sangatlah kecil. Ketika Zoro telah mengetahui kekuatan dari King, mungkin saat itu juga dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan Enma. Kemudian pertarungan habis-habisan akan diperlihatkan dalam duel mereka. Seluruh teknik dan kekuatan mereka akan ditunjukkan. Karena bisa dibilang, kekuatan dan teknik pedang Zoro belum sepenuhnya diperlihatkan. Bahkan saat melawan Kaido, hanya beberapa teknik saja yang Oda Sensei tunjukkan. Kemudian Zoro seperti disengaja dibuat terluka oleh serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom. Ini mengindikasikan kalau Oda Sensei sengaja menyimpan kekuatan dan teknik lainnya dari Zoro agar ia gunakan saat melawan King nanti. Jika kalian perhatikan, di sini Zoro tampak masih menahan kekuatannya saat menghadapi King. Gaya bertarung Zoro hampir mirip dengan cara bertarung Luffy. Pada Arc Whole Cake Island di pertarungan antara Luffy melawan Katakuri, terlihat jika Luffy juga dibuat kewalahan dengan kekuatan Katakuri. Saat itu, Luffy juga nampak mengamati kekuatan Katakuri, walaupun dia sendiri terus dihajar habis-habisan oleh Katakuri. Bahkan Luffy tak ingin mengerahkan kekuatan penuhnya seperti mode Snake Man sebelum mengetahui cara bertarung Katakuri. Karena hal tersebut akan percuma dan malah bisa menguras energi dan kalah dalam pertarungan. Kemudian setelah Luffy mengetahui gaya bertarung dari Katakuri yang ahli dalam Kenbun Shokuhaki, maka Luffy segera mengerahkan semua kemampuannya, termasuk menggunakan mode Snake Man untuk mengalahkan Komandan Katakuri. Hal tersebut juga mungkin akan terjadi kepada Zoro. Saat ini, Zoro masih menyimpan kekuatannya karena belum mengetahui kekuatan King yang sebenarnya. Bahkan Zoro juga mengatakan kalau dia tidak akan bisa menang sebelum mengetahui siapa King dan dari ras apa dia berasal. Mungkin setelah masa lalu dari King dan ras Lunaria diperlihatkan oleh Oda Sensei, bisa jadi kemudian Zoro akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia dapatkan selama latihan 2 tahun ini. Di sini, Zoro juga akan pertama kalinya membuat pedangnya berubah menjadi pedang Kokuto. Dan King akan menjadi orang pertama yang merasakan keganasan dari pedang hitam Enma. Itulah teori mengenai kekuatan Zoro yang masih disembunyikan oleh Oda Sensei. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pendapat sendiri? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Mungkin itu dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru. Terima kasih, sehat selalu dan salam OP.